Baik pemirsa, subscriber, liker, komentar, baginger, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam Bhinneka Tunggal Ika, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Selamat jumpa lagi dengan saya Ahmadiyah Saibani Jawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini saya sehat walafiat. Saya sekarang sudah berada di daerah Dusun Cigintung, tepatnya di Masjid Baitul Masrur, Desa Sadabumi, masih Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ini namanya Masjid Baitul Masrur. Terlihat lebih jelasnya, saya akan mendekat pada tulisan ini. Tempatnya asri, di kanan kiri masih asri karena di dusun ya. Ini salah satu masjid cabang dari Ahmadiyah cabang Cigintung. Cigintung tulisannya itu ya. Desa Sadabumi, Kecamatan Majenang. Di sini warganya sekitar ada 15 kakak ya, kurang lebih begitu. Tambah Sadahayu, masih Kecamatan Majenang dan di Kota Majenang. Silakan Anda berkunjung atau sholat Jumat di Masjid Baitul Masrur, Dusun Cigintung, Desa Sadabumi di Kecamatan Majenang. Atau hanya sekedar sholat 5 waktu, sholat tahajud, atau silaturahim, berbincang-bincang, ingin mengetahui apa perbedaan Ahmadiyah dan jamaah yang lain. Kok Ahmadiyah sudah menerima kedatangan Sang Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdinya sudah meninggal dunia, sekarang sudah diteruskan oleh Sang Khalifah Ruhani Ahmadiyah yang kelimanya. Baik, saya akan masuk ke masjid, ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dulu ya. Nah, seperti itu dalamnya. Ini untuk ruang makan di depan pintu masjid. Tangga jalan ke atas sana, di mana kita bisa bermain tenis meja, bola pingpong di atas ini. Ya. Ya, itu suasana sekitar masjid dari bawah, dari atas ya, maaf. Ya, saya dari bawah, sekarang ke atas. Ini dilihat dari atas. Itu ke arah selatan, itu Majenang, itu ke kota. Jadi ini Cigintung itu pucuknya gunung yang berada di daerah Majenang itu.
cukup luas lah kalau untuk main pingpong di atas ini, di dak ini. Oke, baik, saya akan turun kembali. Di sebelah sana, di ujung tempat wudhu ukhti, tempat wudhu wanita. Kalau di sini tempat wudhu ikhwan. Ya. Ada balong ikan juga di sana. Oke, saya akan masuk ke masjid Baitul Masrur. Kita berdoa dulu. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat Engkau. Nah. Ya, lampunya dinyalakan dulu. Karena ini udah siang, udah jam 7 kurang 7 pagi. Nah, saya nyalakan lampu yang sebelah sini aja. Oke. Baik, ini ada bekas orang tadarus ini. Di sini setiap Jumat buat jamaah sholat Jumat, para jamaah di sini yang kurang lebih 15 kakak untuk Cigintung saja, tambah Sadabumi dan kota Majenang masih. Malah di Majenang belum ada masjid. Jadi masjid pertama kali cabang di kota Cilacap ya, berada di Cigintung itu. Nah, ini mihrabnya ini yang ada sajadah itu buat bapak mubalik atau imam sholat gitu. Ada tempat buku-buku karya Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu Imam Mahdi alaihissalam, atau yang nama lebih viralnya itu yang daerah Kadian India, yaitu beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai daripada nubuatan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah turunnya Isa yang kedua. Nah, saya tertarik dengan satu buku ini, Bu. Oh, ini ya, kalau di daerah Arab itu kitab, kalau di Indonesia itu buku. Nah, ini buku suci ya, kitab suci Al-Quranul Majid Mawi Jarwan Jawi. Oh, ini yang terjemah bahasa Jawa ini. Saya sudah dengar kalau di Jemaat Ahmadiyah itu sudah menerjemahkan ke beberapa bahasa internasional. Itu ada bahasa Jepang, Korea, Amerika, Arab, Belanda, Inggris. Dan alhamdulillah khalifah yang ke-5, Khalifah Ruhani Muslim Ahmadiyah yang ke-5 berpusat di London, UK Kingdom, Inggris. Oke, saya akan melihat, saya tadinya mau baca yang
terjemah Indonesia, tapi ini kok ada yang Jawa. Kebetulan saya orang Jawi ini ngapak. Saya akan buka surat Al-Maidah. Kepikiran dalam benak saya itu Al-Maidah. Nah ini ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Saya teringat satu judul lagu dari Bang Haji Rhoma Irama. Judulnya lagu Judi. Ya, mengangkat tema daripada terjemahan ayat ini. Bahkan di sebelum ral musiknya itu dia membacakan ayat ini, ayat 91 daripada surah Al-Maidah. Baik, akan saya baca terjemah bahasa Jawanya. Wong-wong iman sayektine arak lan ngabotohan sarta brahala-brahala apa dene lotrek panahan iku kanistan gaweane setan. Mula pada dohana kabeh iku supaya sira pada begja. Tapi ini ngapaknya lebih agak kayak Cirebon gitu, ada sira. Mungkin ini antara Cirebon dan Solo ada kesamaan ya. Kalau di Solo, Jogja itu mungkin dan Jawa Timur itu siro gitu kan. Pada podo gitu. Dohana dohono. Kalau kabeh bukan kobeh, tetap kabeh. Terus apa dene itu opo dene. Lotre tetap lotre. Sarta sarto gitu. Iman ya tetap iman seperti bahasa Indonesia, bukan imon gitu. Nanti jadi kayak Pokemon gitu, jadi lucu gitu. Arak ya arak, bukan orok gitu. Kalau orok itu bayi. Brahala kalau Solo ngetan atau Pantura ngetan itu di Pulau Jawa itu sampai mau deket ke Madura itu bahasanya broholo. Kalau di sini Cilacap Ngapak tuh brahala gitu. Panahan itu bukan ponohon, panahan ya, pakai anak panah gitu, mengundi nasib gitulah. Kenistaan, kanistan ya, bukan kaniston. Maaf saya batuk dikit. Kanistan. Yaitu perbuatan keji, perbuatan daripada setan gitu. Gaweane setan. Mohon maaf, sedang batuk. Nah, mula itu mulo ya. Supaya ya. Begja, bejo gitu. Dalam benak saya ada timbul pertanyaan, apakah zaman sekarang tuh kan ada yang
bahasanya itu ngeslot. Nah itu termasuk judi apa bukan, apa bagaimana, itu saya belum paham itu. Tapi kalau slotnya urun duit ya itu judi lah. Ya Allah, berilah kemudahan aku sehat dengan kesembuhan Engkau yang terbaik, dari Engkau yang terbaik ya Allah. Alhamdulillah. Saya batuk-batuk kena dingin ini pemirsa, alergi saya. Oke, di sini maksudnya ayat 91 ini Allah itu melarang kita, orang-orang yang beriman itu melarang minuman keras gitulah, seperti arak gitu kan, nyabu gitu kan, terus minuman yang memabukkan gitu kan, banyaklah jenisnya. Ada sabu-sabu, ganja itu kan, yang barang-barang terlarang seperti yang disiarkan diberitakan di TV-TV gitu kan, di YouTube sekarang kan banyak tuh berita begitu. Terus ngabotohan itu mungkin lebih ke mengundi nasib gitulah ya, mengundi nasib gitu. Terus seperti pasang lotre gitu kan. Intinya di sini tuh, di dalam ayat ini nih, Allah tuh melarang kita meminum minuman keras gitu kan. Apapun ya, kayak ekstasi juga itu dilarang tuh kan. Banyaklah barang-barang yang terlarang. Sudah viral lah di YouTube, di TV-TV kan sering diberitakan gitu lah, barang terlarang gitu kan. Ya kadar orang beriman kan berkelas-kelas ya. Nah, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang tinggi sekali gitu kan. Tapi namanya godaan bisa aja kan terkena goda gitu kan, tergiur. Jadi semua itu harus dihindari gitu kan, supaya kita menjadi orang yang beruntung, sukses baik di dunia maupun nanti kelak bertemu Allah di akhirat. Karena investasi kebaikan kita di dunia ini, insya Allah dengan ridho Allah akan menjadi ruh ketakwaan kita di sisinya gitu, kelak di surga itu. Nah lanjutnya ini ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil hamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Satemene setan iku kapengin nukulake pasulayan lan gegedingan ing antaranira kanthi arak lan
ngabotohan sarta ngalang-alangi sira saka eling marang Allah apa dene salat. Mula apa sira pada saguh nglereni tumindak iku. Jadi kalau ini bahasa ngapaknya ya, AA gitu, banyak AA-nya. Kalau bahasa Pantura atau Jogja, Solo sampai ke hampir ke Madura itu kurang lebihnya begini. Sak temene setan iku kapengin nukulake pasulayan lan gegedingan ing antara nira kanthi arak lan ngabotohan sarta ngalang-alangi sira saka eling marang Allah apa dene salat. Mula apa sira padha saguh nglereni tumindak iku. Ya. Jadi setemene setan gue, ini bahasa ngapaknya ya, karepe setan gue kepengin nukulake ya, munculna ya, pasulayan kesulitan lan gegedingan ya, saling benci ya, ing antarane nira di antara sesama ya, kanthi arak lan ngabotohan apa kayak mengundi nasib gitulah ya, apa bisa juga ngeslot, judol dan lain-lain. Sarta ngalang-alangi sira saka eling marang Allah. Maksudnya dengan kita berjudi, ngeslot, judol gitu kan, terus ekstasi, konsumsi jenis-jenis barang haram yang lain, ganja, terus minuman-minuman keras gitu kan, yang bentuknya serbuk atau tetesan, atau berjudi dengan kartu, jenis judi apapun gitu lah ya. Itu tujuan setan itu menggoda keimanan manusia itu supaya manusia itu hidupnya itu susah, terus saling benci membenci satu sama lainnya, terus karena dengan berbuat begitu efeknya itu akan berdampak menghalang-halangi orang yang begitu itu untuk ingat kepada Allah. Contohnya ingat kepada Allah itu seperti dia akan jadi sering lupa sholat, bahkan akan meninggalkan sholat, tarikus sholat itu kan, ninggalake sholat gitu. Nah di sini kalau bertanya kepada orang-orang yang beriman, mula apa sira pada saguh nglereni tumindak iku. Mula apa sira padha saguh nglereni tumindak iku. Maka apa kalian itu semua orang yang beriman itu oleh Allah itu dibilang kalian. Apa kalian semua sanggup berhenti dari perbuatan itu? Pertanyaannya sekarang,
mau sanggup mau enggak itu jawabannya ketika kita masih hidup di dunia ini. Nah, ketika kita sudah meninggal dunia di alam barzah, sudah tertutup oleh tanah, kita minta kembali lagi ke dunia. Jaluk bali maning aring dunia. Jaluk mulih meneneng dunia walaupun sak detik wae arep sedekah, mau sedekah, mau zakat, mau sholat, walaupun semenit saja, nanti mati lagi. Itu enggak akan bisa dan enggak akan mungkin Allah hidupan kembali. Seperti halnya Rasul-Rasul yang telah berlalu. Maksudnya Rasul yang telah berlalu itu Rasul-Rasul yang sudah meninggal. Begitu juga tentang perselisihan kewafatan Nabi Isa gitu kan, Ibnu Maryam. Sampai sekarang kan banyak perselisihan itu sampai sekarang. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa itu masih bersemayam di langit. Kalau jemaah Ruhani Muslim Ahmadiyah itu sudah mempercayai Nabi Isa Ibnu Maryam itu sudah meninggal dunia di usia yang ke 120 tahun dengan meninggal yang secara wajar gitu. Makamnya ada di Kashmir, daerah India sana dekat Kadian gitu. Sudah meninggal dunia. Dan tidak bisa kembali lagi ke dunia. Yang turun ke dunia itu Nabi Isa yang kedua, Isa yang kedua dengan wujud orang lain, yaitu wujud daripada Yang Mulia Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, atau dengan nama lain Al-Masih Al-Maud yang dijanjikan yang membawa peradaban baru yang pernah dinubuatkan oleh Rasulullah Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ulama selain daripada jamaah ruhani Muslim Ahmadiyah berpendapat bahwa Nabi Isa itu meninggal di salib, umurnya ada yang bilang 30 tahun, ada yang berpendapat 33 tahun dengan mati di salib. Dan hari ini beliau masih bersemayam di langit gitu kan. Ya, itulah perbedaannya antara jamaah Ruhani Muslim Ahmadiyah dan jamaah yang lain. Demikian, semoga menjadi dasar pembuka pemahaman daripada cara pandang kita dalam memahami perbedaan Imam Mahdi akhir zaman yang sudah menerima dan yang belum menerima. Yang menganggap Nabi Isa itu sudah meninggal dan yang masih bersemayam. Silakan Anda cari tahu dalam Jamaah Ruhani Muslim Ahmadiyah tentang kabar suka kedatangan Imam Mahdi akhir zaman, Al-Masih Al-Maud yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW yang membawa perubahan.
Hadza wallah yarana wa yahfadna. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dari karunia Engkau. Masjid Baitul Masrur.